Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bayu Widodo dengan NIM 1904294 dari mahasiswa UPI Universitas Pendidikan Indonesia, Program Studi Pendidikan Geografi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengetahuan saya mengenai survei geologi dan geofisika. Tugas ini saya tujukan untuk melengkapi salah satu tugas dari mata kuliah geologi lingkungan. Oke, yang pertama ada pengertian dari geologi. Geologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo yang artinya bumi dan logos yang artinya ilmu. Geologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan tentang kebumian yang mempelajari mengenai segala sesuatu yang berada di permukaan dan lapisan di dalam bumi beserta isinya. Selanjutnya, ada hal-hal yang dipelajari dalam bidang geologi. Di dalam ilmu geologi, mempelajari tentang sifat-sifat dan bahan yang membentuk bumi, dari struktur, proses yang meliputi perkembangan bumi dari masa yang terkecil sampai bumi yang sekarang ini. Lalu selanjutnya, adapun cakupan ilmu geologi. Geologi yang mempelajari penampakan bumi mencakup dari air dan tanah yang menutup keseluruhan, yang nantinya akan dibagi menjadi cabang keilmuan yang lainnya. Lalu selanjutnya ada survei geologi. Maksud dari survei geologi di sini adalah penyelidikan secara sistematis dan rinci atas struktur fisik batuan yang membentuk lapisan paling atas dari kerak bumi itu sendiri. Kemudian adapun metode atau survei geologi. Pertama, sudah pasti kita lakukan dulu pemetaan geologi. Nah, pemetaan geologi adalah suatu tahapan kegiatan lapangan untuk mendapatkan gambaran berbagai macam jenis batuan yang ada di lapangan itu sendiri. Nah, penyebarannya baik secara horizontal maupun vertikal, serta kondisi struktur geologinya. Nah, berdasarkan peta geologi dapat diperkirakan adanya potensi mineral ekonomi, kebencanaan, dan lain sebagainya. Nah, intinya setelah melakukan pemetaan geologi ini, setidaknya kita mendapatkan gambaran tentang lapangan yang akan kita teliti. Nah, lalu selanjutnya, pada dasarnya tahapan kerja pemetaan geologi lapangan dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama sudah pasti ada tahap persiapan terlebih dahulu. Lalu yang kedua ada tahap penelitian lapangan, dan yang ketiga tahap kegiatan laboratorium, dan yang terakhir ada tahap studio. Nah, untuk melakukan survei geologi itu sendiri pasti memerlukan alat dan bahan. Nah, di sini peralatan pemetaan geologi pada umumnya yang digunakan pada proses pemetaan yaitu yang pertama sudah pasti ada palu geologi yang terdiri dari palu batuan. Palu batuan itu kan ada dua ya, ada batuan sedimen dan juga ada palu batuan beku. Jadi di sini kita harus memiliki dua jenis palu. Nah, lalu yang selanjutnya nomor 2 ada kompas geologi. Nah, gunanya kompas geologi sudah pasti semua orang sudah tahu ya pasti. Gunanya kompas itu adalah untuk menentukan arah mata angin. Nah, lalu yang ketiga ada lensa tangan, dan yang keempat ada Global Positioning System atau GPS, dan yang kelima ada peta dasar, dan yang keenam ada skala, yang ketujuh buku, yang kedelapan pensil dan penghapus, serta spidol, yang kesembilan sepatu lapangan untuk menjaga kaki dari kerasnya batu di lapangan nanti ya. Dan yang ke-10 ada tas ransel, 11 kantong sampel, 12 kamera digital, 13 larutan asam klorida.
untuk mengecek apakah batuan itu termasuk ke dalam batuan asam ataupun ke dalam batuan basa. Nah, selanjutnya kita langsung ke eksplorasi geofisika. Di sini maksudnya adalah kegiatan penjajakan struktur geologi yang cocok bagi pengumpulan minyak bumi dengan menggunakan peralatan geofisika seperti gravimeter, magnetometer, dan seismometer. Nah, untuk proses-prosesnya yang dilakukan adalah survei gravimetrik menggunakan alat yang tadi yaitu gravimeter. Nah, selanjutnya ada survei magnetik menggunakan alat yang tadi juga, magnometer, dan survei seismik. Di dalam pencarian minyak bumi dan gas bumi, di dalam pencarian minyak dan gas bumi ini masing-masing survei ini dilaksanakan oleh kontraktor jasa. Nah, yang mempunyai keahlian terkait dengan tenaga ahli dan peralatan masing-masing. Selanjutnya, adapun metode eksplorasi geofisika. Pertama, ada metode geolistrik. Nah, metode ini menggunakan medan potensial listrik bawah permukaan sebagai objek pengamatan utamanya. Kontras resistivity yang ada pada batuan akan mengubah potensial listrik bawah permukaan tersebut sehingga bisa kita dapatkan suatu bentuk anomali dari daerah yang kita amati. Lalu metode yang selanjutnya ada metode seismik refraksi. Nah, maksudnya adalah gelombang seismik merupakan gelombang mekanis yang terjadi di bumi, baik yang disebabkan secara alami maupun buatan manusia. Adapun pengertian refraksi secara harfiah adalah pembiasan. Selanjutnya adalah metode GPR, Ground Penetrating Radar. Metode Ground Penetrating Radar atau georadar merupakan salah satu metode geofisika yang mempelajari kondisi bawah permukaan berdasarkan sifat elektromagnetik dengan menggunakan gelombang radio dengan frekuensi antara 1 sampai 1000 MHz. Lalu yang ada metode gravity. Nah, maksud dari metode gravity ini adalah salah satu metode eksplorasi dalam geofisika yang memanfaatkan sifat daya tarik antar benda yang didapat dari densitasnya. Jadi prinsip eksplorasi dengan metode gravity ini yaitu mencari anomali gravity pada subsurface. Selanjutnya ada metode yang terakhir yaitu metode magnetik. Survei magnetik merupakan metode eksplorasi geofisika yang mengukur medan magnet bumi di setiap titik yang ada di muka bumi. Penggunaan metode magnetik berdasarkan pada adanya anomali. Di sini medan magnetik bumi yang diakibatkan oleh adanya perbedaan sifat kemagnetan dari berbagai macam batuan. Di dalam kegiatan eksplorasi, survei magnetik dapat dilakukan di darat, laut maupun udara. Selanjutnya ada tahapan eksplorasi geofisika. Adapun tahapan-tahapan pekerjaan yang umum digunakan dalam metode geofisika adalah yang pertama, sudah pasti survei pendahuluan atau penentuan lintasan. Yang kedua, ada perancangan atau pendataan titik-titik ukur dalam areal target. Yang ketiga, ada pengukuran lapangan. Yang keempat, ada pembuatan peta-peta geofisika. Dan yang kelima, penarikan garis-garis isoanomali. Dan yang keenam ada penggambaran profil, dan yang terakhir ada interpretasi anomali. Nah, untuk tujuan eksplorasi geofisika ini yaitu tujuan utama dari eksplorasi geofisika adalah membuat model bawah permukaan bumi dengan menggunakan data lapangan yang diukur. Pengukuran tersebut dapat dilakukan di atas permukaan bumi, bisa juga dilakukan di dalam permukaan bumi dengan ketinggian yang sudah ditentukan. Mungkin cukup sekian sedikit materi yang bisa saya sampaikan atau saya bagikan dengan teman-teman semua. Semoga ada manfaat, semoga dapat dipelajari dan menambah wawasan kalian. Selebihnya mohon maaf, masih banyak kata-kata yang salah dan keliru. Cukup sekian dari saya. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.